Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Mata kuliah ilmu kalam hari ini kita akan bahas tentang epistemologi ilmu kalam. Pertama-tama yang perlu kita bahas yaitu tentang epistemologinya terlebih dahulu. Jadi apa itu epistemologi? Epistemologi sebenarnya merupakan salah satu dari cabang utama pembahasan filsafat ya, di mana di dalamnya itu berbicara tentang teori ilmu. Nah, perlu kita ulas sedikit. Jadi kalau dalam filsafat, induknya itu ada 3 komponen, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang epistemologi. Kita akan secara simpel saja membahas tentang pengertian epistemologi. Epistemologi diterjemahkan juga sebagai nazariyatul ma'rifah, yaitu teori tentang ilmu pengetahuan, yang mana membahas tentang teori dan asal-usul ilmu. Nah, kemudian epistemologi yang dipandang sebagai disiplin ilmu merupakan disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaidah, proses, dan batasan dalam ilmu. Nah, jika dikaitkan dengan epistemologi ilmu kalam, berarti di sini kita akan membahas tentang asal-usul, sumber, kaidah, proses, dan batasan-batasan dalam ilmu kalam. Nah, kenapa kita harus mempelajari epistemologi ilmu kalam? Karena kita tidak akan dapat memahami persoalan ilmu kalam jika tidak mempelajari dasar-dasar epistemologi yang melandasi timbulnya ilmu kalam, gitu ya. Jadi kita di sini belajar epistemologi ilmu kalam sebelum lebih lanjut mempelajari pemikiran-pemikiran yang ada dalam ilmu kalam. Nah, namun sebelumnya kita juga mengulas tentang epistemologi keilmuan Islam secara menyeluruh. Nah, jadi kalau epistemologi keilmuan Islam itu berdasarkan sumber nakliyah atau wahyu, yaitu Al-Quran, Sunnah. Nah, kemudian tanpa mengabaikan aspek-aspek akliyah atau nalar atau pemikiran manusia. Kita kaitkan dengan ilmu kalam di sini. Berarti ilmu kalam juga demikian pula yang ada dalam epistemologi keilmuan Islam, di mana pembahasannya itu tidak boleh keluar dari koridor-koridor wahyu, namun di dalamnya tetap ada pemikiran atau argumen-argumen rasional yang menguatkan wahyu tersebut, gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita masuk ke klasifikasi ilmu. Jadi ilmu kalam itu masuk kepada klaster mana dalam keilmuan Islam? Sebenarnya banyak teori tentang klasifikasi ilmu, misalnya yang dijelaskan oleh Al-Farabi dan Al-Ghazali, tapi kita di sini yang hanya akan bahas klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya Muqaddimah, beliau membahas tentang klasifikasi ilmu, di mana ilmu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu ilmu naqli dan ilmu aqli. Ilmu naqli atau naqliyah itu berarti ilmu yang bersumber dari wahyu. Nah, ilmu naqli di sini terbagi 2 lagi. Ada yang 100% bersumber dan pembahasannya tentang wahyu itu sendiri. Kemudian ada yang campur tangan nalar manusia di dalamnya. Nah, di sini ilmu kalam masuk ke yang kelompok kedua, di mana ilmu kalam masuk kepada ilmu nakliyah, tapi di situ ada campur tangan nalar manusia dalam pembahasannya. Dan yang kedua yaitu ilmu akliyah, jadi yang pure atau murni merupakan hasil pemikiran manusia. Contohnya misalnya ilmu pertanian, matematika, kedokteran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke asal-usul kemunculan pemikiran kalam ya. Nah, asal-usul kemunculan pemikiran kalam ini tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terutama diawali dengan insiden pembunuhan Khalifah Utsman.
Pada tahun 35 Hijriah, Khalifah Utsman dibunuh karena ketidakpuasan sebagian umat Islam pada waktu itu ya. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahannya. Nah, kepemimpinan beliau itu dianggap terlalu lunak terhadap saudara-saudaranya. Jadi dituduh melakukan nepotisme. Nah, sepeninggal Khalifah Utsman yang menggantikan kepemimpinan yaitu Khalifah Ali. Nah, Khalifah Ali itu dibaiat di saat suasana berkabung setelah meninggalnya Khalifah Utsman, di mana di dalamnya pada waktu itu kondisinya saling bertentangan dan kacau ya, kebingungan umat Islam di Madinah pada saat itu. Nah, pemerintahan Khalifah Ali pun dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena ada pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama itu diawali dengan penarikan baiat oleh Tolhah dan Zubair karena beralasan Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Nah, di situ Siti Aisyah bergabung dengan Tolhah dan Zubair untuk menentang Khalifah Ali. Siti Aisyah pada waktu itu menggunakan unta ya dalam perang melawan Ali, sehingga perang itu juga disebut dengan perang unta. Setelah perang unta berakhir, masih menyisakan satu masalah di mana Muawiyah ini menolak untuk membaiat Ali sampai Khalifah Ali itu berhasil menuntaskan kasus pembunuhan Utsman dan menghukum orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Ali itu sering mengutus utusan kepada Muawiyah untuk berdamai. Namun selalu saja tidak berhasil, tidak ada kesepakatan gitu ya. Nah, situasi kemudian semakin memanas. Kemudian Khalifah Ali meminta untuk bersiap-siap. Pihak Muawiyah itu kekuatannya juga lebih besar dan cepat-cepat menempati posisi strategis yang berada di Siffin. Kemudian Khalifah Ali itu juga bermarkas di Siffin. Akhirnya peperangan terjadilah di kota Siffin yang kita kenal dengan Perang Siffin ini. Sebenarnya di Perang Siffin ini Khalifah Ali itu hampir saja menang. Tetapi di akhir-akhir peperangan itu dari pihak Muawiyah mengajak untuk berdamai. Nah, proses perundingan ini untuk berdamai ini disebut dengan peristiwa tahkim ya, atau kita juga bisa disebut dengan penyelesaian secara arbitrase. Nah, adanya peristiwa tahkim ini diharapkan itu bisa menciptakan persatuan di kalangan umat Islam, tetapi tidak demikian, malah berakhir lebih buruk gitu. Kondisi pertikaian semakin meruncing. Nah, ini karena apa yang disepakati itu dianggap merugikan bagi Khalifah Ali, di mana kesepakatannya itu mereka bisa bersepakat asalkan Muawiyah itu menguasai wilayah Suriah. Nah, karena banyak yang tidak setuju, maka terpecahlah umat Islam pada saat itu menjadi 3 golongan, yaitu ada Khawarij, Muawiyah, dan Syiah. Nah, inilah awal mula kemunculan adanya pemikiran kalam di situ, di mana Khawarij sebagai pelopor di situ ya. Untuk lebih lanjut, jika mengulas tentang pemikirannya, nanti bisa disampaikan oleh kelompok presentator pertama ya. Jadi saya cukup menjelaskan sejarahnya mulai dari pembunuhan Utsman sampai dengan bagaimana kemunculan Khawarij. Baik, langsung kita lanjutkan ke sumber-sumber ilmu kalam. Sumber ilmu kalam yang pertama itu Al-Quran dan hadis ya. Tentu saja Al-Quran dan hadis banyak menyinggung tentang ketuhanan ya. Mungkin salah satu contohnya yang biasa kalian baca itu ada dalam surah Al-Ikhlas gitu ya. Itu salah satu contohnya dan masih banyak yang lain, misalnya dalam Al-Furqan ayat 59. Nah, selanjutnya sumbernya itu dari pemikiran manusia. Nah, pemikiran manusia ini ada dari dorongan eksternal juga, karena
Islam pada saat kejayaannya banyak bersinggungan dengan orang muslim dari Eropa, di mana ada banyak pengetahuan mulai dari filsafat Yunani. Nah, kemudian juga banyak nas yang memerintahkan manusia untuk berpikir gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang dia terima, tapi juga memikirkan apa yang telah diwahyukan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada insting manusia. Nah, jadi sebenarnya manusia itu cenderung ingin memiliki sesuatu yang disembah atau ingin bertuhan gitu. Tetapi cara pencariannya itu berbeda-beda ya dari masing-masing orang, sehingga menimbulkan pula cara berketuhanan yang berbeda dan macam-macam agama gitu. Nah, itu sumber-sumber ilmu kalam. Kemudian ini saya contohkan salah satu sumber ilmu kalam yang berlandaskan Qur'ani atau ayat Al-Quran. Ini ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Ayat ini berbicara tentang bantahan Nabi Isa ya terhadap orang-orang yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Allah Subhanahu wa taala di situ bertanya pada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini?" Jadi, Isa, apakah kamu bilang sama manusia kalau jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Nah, terus Nabi Isa menjawab ya, "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Jadi tidaklah patut bagi Nabi Isa itu mengatakan apa yang bukan haknya. Di sini harusnya menjadi bahan pemikiran bagaimana mungkin manusia menuhankan Nabi Isa, di mana Nabi Isa sendiri itu berkata atau membantah ketuhanan dirinya gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya saja ya. Kita lanjut langsung ke kerangka berpikir aliran ilmu kalam. Ya, pertama kita mulai dari metodologinya dulu. Jadi ilmu kalam itu merupakan dialog keagamaan, argumentasi dialektik. Jadi dialognya itu berdasarkan argumen rasional namun dalam ranah keagamaan, ketuhanan gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan ilmunya itu ada kerangka berpikir tradisional, juga ada yang rasional. Kalau kerangka berpikir tradisional itu terikat pada dogma-dogma ya, dan ayat-ayat yang bersifatnya masih zonni, jadi belum pasti atau belum tegas. Nah, kemudian tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak, dan daya yang diberikan kepada akal itu masih kecil atau lemah. Sedangkan kerangka berpikir rasional itu sebaliknya. Jadi dia itu hanya terikat pada dogma atau ayat Al-Quran yang sifatnya qat'i atau dalil qat'i. Nah, memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk berbuat, berkehendak, dan otomatis memberikan daya yang kuat kepada akal. Selanjutnya dasar argumentasi, yaitu akli dan nakli. Sebagaimana tadi epistemologi keilmuan Islam itu bersumber nakli tapi tidak menafikan akli atau nalar berpikir. Dan dari aspek aksiologi ini sebenarnya ilmu kalam ini mengajak orang-orang baru terutama untuk menggunakan rasio atau akal pikir mereka untuk mengenal Tuhannya. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang epistemologi ilmu kalam. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak. See you on the next video ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.